Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Nah, perkara yang kelima daripada kunci keberuntungan dunia dan akhirat itu adalah al-yakin bil akhirah, yakin kepada hari akhirat. Nah, apa makna yakin itu? Yakin itu ada sedikit perbedaannya dengan iman, karena Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusari mengatakan bahwa yakin itu artinya al-iman ma'az ziyadah, iman plus. Kalau orang itu beriman, belum tentu punya keyakinan. Tapi kalau orang itu sudah yakin, maka dia sudah pasti beriman. Contoh, kalau ada orang dengan akhirat dia yakin, maka gambarannya kalau orang itu yakin dengan akhirat, yang pertama ialah ia akan membangun, berusaha, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekalnya untuk menghadapi alam kubur. Karena al-qabru awwalun manzilin min manazilin akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan padang mahsyar, timbangan, mizan, sirat, dan yang terakhir surga ataupun neraka. Dan yakin ini yaktasibu bil quwwah wat ta'ah. Yakin ini bisa kuat, bisa lemah, seperti iman juga. Tapi intinya yakin inilah syak, tidak ragu-ragu. Contohnya, kita tidak ragu-ragu kalau kita akan masuk ke dalam alam kubur setelah dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Tsumma innakum ba'da zalika lamayyitun." Kemudian setelah itu sungguh kamu akan pasti mati. "Tsumma innakum yaumal qiyamati yub'atsun." Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semua orang di alam kubur. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kalau kita kuat dengan keyakinan itu, maka kita seharusnya mesti bersungguh-sungguh membangun, mempersiapkan bekal kita nanti di alam kubur. Nah, ini yang jadi masalah. Yakin atau tidak kita? Kalau tidak, ini masalah. Kalau yakin, nah seberapa yakin kita? Kuat atau lemah? Kalau kuat, alhamdulillah. Berarti diri kita sudah mempersiapkan apa-apa sahaja bekal yang hendak kita persiapkan menuju alam kubur. Cobalah kita pikirkan baik-baik. Kalau memang kita benar-benar yakin dengan hari akhirat, maka mesti kita persiapkan daripada sekarang kubur kita. Jangan lagi kita lengah dan jangan lagi kita lalai. Dan lagi contohnya titian sirat. Kita mesti percaya dengan demikian. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamul yaqin." Pelajarilah yakin itu. Karena sedikit amal daripada orang yang yakin jauh lebih baik daripada orang yang banyak amal tapi ragu-ragu. Nah, seperti apa belajar yakin itu? Para ulama kita menjelaskan bahwa jalisul muqinin, maka mesti kita kawani orang-orang yang kuat keyakinannya supaya terikut kita. Dekat-dekat kita, duduk bersama semajlis dengan orang-orang yang kuat keyakinannya kepada Allah, niscaya menjalar kepada kita. Rajin kita untuk belajar, rajin kita ibadah, rajin kita memperbaiki, mengurusi diri kita dan menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dan minta bantuan serta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan keyakinan di dalam hati kita, insyaallah. Nah, apabila 5 perkara itu bisa kita persiapkan sebagai bekal kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka lah orang-orang yang di atas petunjuk Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang sukses dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna huzurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian, dan bahwasanya akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Nah, ayat Allah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya kematian itu pasti akan bertamu kepada kita, dan tidak ada jalan sedikit pun untuk bisa menghindar daripada kematian bila sudah sampai ajalnya. Yang jadi permasalahan kita, apakah waktu datang kematian itu kita dalam keadaan yang baik sehingga kita husnul khatimah, atau kematian itu datang kepada kita, kepada seseorang dalam keadaan maksiat. Nah, itu yang kita tidak tahu daripada diri kita ini. Apakah kematian itu datang kepada kita pada saat kita sedang salat? Apakah datang kematian itu kepada kita sedang baca Al-Quran? Apakah datang
kematian itu kepada kita, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya. Kematian itu datang dalam keadaan kita maksiat kepada Allah. Kematian itu datang dalam keadaan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu yang seharusnya kita risaukan tentang diri kita. Ini yang menjadi pikiran kita dengan apa kita sudahi hidup di dalam dunia ini. Husnul khatimah itu adalah gerbang kebahagiaan dan su'ul khatimah itu adalah gerbang kesengsaraan. Kita belum tahu dari gerbang mana kita akan masuk menuju alam akhirat. Nah, ini masalah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan, dan yang perlu kita risaukan tentang diri kita setiap hari. Sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dardar radhiyallahu anhu berkata, "Man amina min su'il khatimah mata ala husnul khatimah wallah." Abu Dardar sahabat Nabi bersumpah dengan sumpah demi Allah, siapa yang merasa aman dari mati su'ul khatimah, maka dia pasti akan mati su'ul khatimah. Nah, apabila kita tidak risau, tidak khawatir, tidak menyiapkan persiapan bekal kita yang cukup untuk menghadapi kematian, berarti kita ini masih jauh daripada husnul khatimah. Tetapi bila mana kita khawatir tentang akhir hidup kita, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, kemudian khawatiran itu lalu kita bersiap diri mempersiapkan kematian itu dengan baik, maka ada sedikit harapan kita husnul khatimah. Kalau kita ini hanya khawatir saja tanpa ada persiapan, berarti kita sudah tertipu oleh syaitan. Karena demikian, ini adalah persoalan yang serius untuk masa depan kita. Yang merasa punya ilmu tinggi, yang merasa punya makrifat tinggi kepada Allah, jangan aman dari su'ul khatimah. Al-Quranul Karim menceritakan bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bernama Bal'am bin Bahura, yang keilmuannya sangat luas, makrifatnya sangat tinggi, keramatnya sangat hebat. Kehebatan Bal'am bin Bahura ini, dia bisa melihat langsung Lauhil Mahfuz sehingga dia tahu apa yang akan terjadi. Ilmu makrifatnya sangat luar biasa, tapi ternyata matinya su'ul khatimah. Siapa yang ilmunya setinggi Bal'am? Kita ilmu yang masih sedikit, hendak merasa aman daripada su'ul khatimah, maka mesti kita persiapkan dengan baik. Yang merasa punya banyak ibadah, yang merasa punya puasa Senin Kamis, yang merasa sudah beribadah setiap malam baca Al-Quran, tiap malam tahajud, sedekahnya banyak, maka jangan sesekali merasa aman daripada su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan bersisa. Ini orang khalwat 70 tahun, tidak tahu dunia, hidupnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa sangka bersisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang-orang yang dekat dengan para awliya Allah, orang-orang yang akrab dengan orang-orang soleh, jangan merasa aman daripada su'ul khatimah. Pembantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang bernama Kirqirah, khadamur Rasul, dia mengurusi Nabi, dia mengurusi hewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengurusi tunggangan-tunggangan Rasulullah. Nah, begitulah dekatnya Kirqirah ini dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Kirqirah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apalagi kita ini hanya dekat dengan tuan guru, kita ini hanya dekat dengan ustaz, sudah merasa aman daripada su'ul khatimah, maka jangan kita main-main dengan hal ini. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan kita, anak kita, Allah pula yang memberikan rezeki kepadanya. Maka jangan khawatir tentang rezeki karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah akhir hidup kita menyambut yang namanya kematian itu, apakah dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala atau lupa kepada Allah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, arahan kepada kita, mengajarkan kepada kita doa supaya nanti diharapkan kita ini bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawmal alqaq. Al-Quranul Karim juga mengajarkan doa kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan para awliya Allah pun mengajarkan doanya kepada kita. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jadi begitu penting husnul khatimah ini untuk menjadi perhatian kita. Karena Nabi sendiri sudah mengajarkan kepada kita. Al-Quran sudah mengajarkan doanya kepada kita. Dan para awliya Allah pun juga sudah mengajarkan doanya kepada kita. Supaya kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan kita anggap remeh urusan akhir hidup ini. Karena demikian inilah yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Dan perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhbarani Jibril alaihi salam anna la ilaha illallah anisul muslim indal maut. Ujar Nabi kita, aku dikabari Jibril bahwa la ilaha illallah itu adalah teman yang menghibur kita dalam menghadapi kematian. Dalam sebuah
hadis lain mengatakan bahwa laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil maut. Tidak ada orang yang ahli la ilaha illallah itu merasa tidak nyaman akan kematian. Demikianlah wal afwa minkum wal hadi siratullah wa siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.